Kembali lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita langsung ke Bang Habib. Bang Habib, kita bukan mau memframing, tapi ingin mengkonfirmasi sebenarnya tanggapan dari Komisi 3 DPR sendiri ini seperti apa kalau ada usulan operasi tangkap tangan ini dihapuskan? Framing itu kan bisa sengaja nggak sengaja, ya. Kalau teman-teman boleh mengkritik, tentu boleh juga dikritik dong. Boleh. Boleh Bang. Boleh nggak? Sepakat nggak? Ketika kita memberitakan, silakan Bang, dilanjutkan, waktu kita sudah terbatas. Ya. Apa yang Halo? Ya kan kita kan membicarakan peristiwa yang terjadi 1,5 jam, 90 menit Pak Tanak bicara. Ya. Kalau yang saya tangkap, beliau bukan ingin menghilangkan OTT, justru sebaliknya. OTT itu sesuatu yang memang bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan juga oleh orang yang bukan berpredikat sebagai penegak hukum. Karena kalau definisi KUHP, ya, ini yang dikutip beliau, tertangkap tangan adalah tertangkap ketika melakukan atau sesaat setelah melakukan. Misalnya ada maling motor kepada penegak hukum. Yang beliau kritisi itu adalah bahwa KPK ini jangan semata-mata hanya mengandalkan operasi tangkap tangan dalam konteks memberantas korupsi. Beliau lebih mendorong yang disebut namanya case building, membangun konstruksi perkara dari awal, ya kan ya, susunan dugaan perkaranya seperti apa, lalu melakukan tindakan yang sesuai dengan undang-undang dan mengungkap ya dengan terang dan jelas kepada masyarakat, lalu menangkap pelaku-pelakunya. Jadi dua hal memang, satu OTT yang memang akan mendapatkan pemberitaan yang bombastis, kedua case building. Case building ini ya, pembangunan kasus ini biasanya yang diungkap jauh lebih besar jumlah kerugian keuangan negaranya ya, dan lebih banyak ya pelaku yang bisa dikenakan, bisa ditangkap dengan pembangunan kasus case building. Nah itu soal strategi. Jadi nggak mungkin OTT dihilangkan karena ya, bukan OTT dihilangkan, tangkap tangan dihilangkan. Karena itu memang bahkan diatur di KUHP. KUHP itu ada ya jauh sebelum adanya KPK. Ya. Jadi itu memang nggak ada masalah dengan yang namanya tangkap tangan. Cuma memang beliau lebih konsentrasi kepada case building. Itu yang menurut saya terjadi dalam dialog kami 90 menit di rapat dengan KPK kemarin. Bang Habib artinya tetap setuju ya, tadi Bang Boyamin bilang tetap setuju ya dengan adanya OTT ya Bang ya? Jadi OTT itu atau tangkap tangan, tepatnya tangkap tangan ya, setuju nggak setuju itu diatur di KUHP, itu sah, itu legal, dan siapapun bisa dilakukan. LSM juga bisa, misalnya ya teman-teman semua masyarakat di desa, misalnya kepala desanya tertangkap tangan ya kan, menggunakan dana desa ya untuk keperluan pribadi, bisa ditangkap tangan, diserahkan kepada penegak hukum. Oke, Bang Habib. Baik, Bang Boyamin. Iya, prinsipnya akhirnya kan juga sudah titik temu bahwa tangkap tangan itu tetap boleh dan memang itu mereknya KPK di situ. Jadi jangan kemudian seakan-akan menjadi dihapuskan gitu, dan saya juga butuh dukungan dari Pak Habib dan Komisi 3 bahwa KPK tetap harus membangun tangkap tangan yang hebat gitu loh. Jangan kalah dengan Kejaksaan Agung, sekali OTT satu sabetan 1T kemarin gitu kan, terkait dengan hakim, dan itu menjadi dukungan masyarakat itu. Jadi sebenarnya merek ini supaya tetap dipertahankan dan diperbaiki, jangan seperti kemarin juga di Jawa Timur itu kepala desa dan camat ratusan juta di OTT oleh KPK kan ya, terus terang aja kita ketawa. Ini memang harus ada evaluasi terhadap KPK ke depan, dan memang satu hal yang harus jangan dilupakan, KPK itu justru dia diberi kewenangan yang begitu besarnya untuk salah satunya pemberantasan korupsi itu pencegahan. Nah sekarang level saya selalu berkali-kali mengatakan KPK harus mampu memaksa, tanda kutip lah ya, pemerintah dan DPR juga nanti pencegahan itu sampai level mencegah tiris dan rembes. Kita ini kan mencegah bocor aja sulit. Bahkan kemarin proyek Kominfo, BTS Kominfo itu kerugian 80%. Itu bukan bocor lagi tapi jebol, itu banjir. Oke, terima kasih karena waktu kita terbatas. Kita harus sudahi perbincangan kita. Terima kasih juga terima kasih. Oke, dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi harus diakhiri sampai di sini. Saya Andi Kumala. Dan saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.